Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana masdaran lil hidayati was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kehidupan kita ini adalah ditujukan secara resmi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang untuk mengaplikasikan hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril ke setiap nabi yang bertugas di era dan di zamannya. Di era kenabian akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mendapatkan update hidayah, terutama melalui bangsa Arab di kota Makkah yang kemudian berlanjut di kota Madinah. Sehingga Quran ini dari sejak awal fokus ke tema ibadah dan hidayah. Ibadah ataupun tauhid itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban manusia. Sehingga untuk menjamin eksistensi hidayah di dalam jiwa kita, di dalam lisan kita maupun dalam perbuatan kita, kita senantiasa harus konsisten di dalam ibadah. Karena dengan ibadah lewat Al-Fatihah misalnya, kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Setelah kewajiban ini selesai, maka kita punya hak iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah ya Allah tempat kami meminta terutama hidayah. Karenanya dari sejak awal Al-Quran sebenarnya fokus membahas tentang maha kaya Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai super miskin yang wajib dan harus mengemis hidayah kepada Allah yang maha kaya. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah bisa disebut induk yang menjadi bacaan wajib setiap rakaat sholat kita, karena tidak ada tema pembahasan setelah Al-Fatihah baik di Al-Baqarah maupun di Ali Imran maupun An-Nisa hingga kemudian di penutupnya yaitu Al-Ikhlas, lalu kemudian Al-Falaq dan An-Nas, tiada lain adalah hidayah dan tauhid. Hidayah dan tauhid. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang hidayah sebenarnya apa, maka jawabannya adalah terbukanya hati seorang manusia, begitupun terbukanya akalnya, matanya, telinganya untuk menerima pengarahan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga jelas bahwa sebenarnya orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka-mereka yang senantiasa beribadah dengan senantiasa membuka mata, membuka telinga, membuka akal dan hatinya untuk memahami kehendak Allah dan kehendak Rasul. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kehendak Allah yang seharusnya dipahami oleh manusia, terutama orang-orang bertakwa dan mendapatkan hidayah ini? Minimal dua kehendak Allah wajib kita pahami. Pertama, kehendak Allah yang berbentuk ketetapan alam semesta, yang mana disebut takdir kauni qadari, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi, langit dan umumnya alam semesta ini. Bahwasanya baik bintang-bintang, planet, matahari, bulan, mereka itu semua
sudah ditetapkan takdirnya dan mereka semua tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan layaknya manusia. Makanya setelah Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, Allah menyatakan dzalika taqdirul azizil alim. Lalu sebagai muslim, apa yang kita pahami daripada kehendak Allah terhadap alam ini? Yaitu bahwa ketika alam ini terjadi padanya kebaikan, maka kita mensyukurinya, dan ini yang utama. Seperti lancarnya peredaran bulan, bintang, dan seterusnya. Begitupun kemudian kejadian yang di alam ini, ketika kemudian musibah, gempa bumi, bencana, maka kita hanya bisa bersabar. Dan itu masuk dalam konsep keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sebagai muslim, apapun ketetapan Allah terhadap alam raya, baik itu sesuatu yang nikmat, maka kewajiban kita adalah syukur. Namun manakala itu sifatnya bencana seperti hari ini kita lihat, bencana ada di mana-mana, maka tiada lain kecuali kita bersama. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh begitu mengagumkan kondisi kaum beriman. Idza asabathu sarra'u syakar. Manakala mereka mendapatkan nikmat, maka bahasa mereka adalah syukur. Wa in asabathu dharra. Namun ketika mereka ditimpa musibah, sabar, mereka memilih bersabar. Fa dzalika khairun lahu. Itu adalah sikap terbaik yang dia miliki. Sebaliknya, ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia dan jin yang merupakan ketetapan syariat, takdir syar'i dini, yang mana di sana nanti akan ada istilah Allah mencintai dan Allah dicintai. Dan disinilah ujian sesungguhnya, bahwa manusia sebagai yang berusaha mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengerti kehendak Allah dan Rasulnya dalam aspek keimanan, baik sifatnya kepada Allah, kepada akhirat, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi dan rasul, termasuk qada dan qadar, lalu berlanjut menjadi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu berlanjut menjadi salat, menjadi puasa, menjadi zakat, menjadi haji dalam lingkup pribadi, lalu berlanjut kepada lingkup keluarga, lalu terus dikembangkan dalam lingkup pendidikan, lingkup ekonomi pasar, hingga kemudian ke level kenegaraan. Maka hidayah dalam bentuk seperti ini sudah teratur dalam kitab-kitab akidah, lalu berlanjut kepada kitab-kitab fikih yang sifatnya fisik. Maka tidak heran dalam kitab-kitab fikih kita akan menemukan bab pertama tentang taharah, yaitu kebersihan dan sarananya, lalu berlanjut ke masalah sholat, setelah wudhu, puasa, zakat, dan seterusnya. Lalu setelah haji masuk ke babun nikah, masalah pernikahan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Bahwa hidayah bagi manusia dan bagi hamba ini adalah sebuah kemutlakan. Karena tanpa hidayah maka manusia akan mengalami bahaya karena sudah berbuat dan bertindak tanpa pemahaman hidayah. Semoga kita senantiasa konsisten di atas jalur hidayah, dalam artian dalam jalur ilmu yang mengarahkan kita menuju siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para salihin, syuhada. Dan sungguh tidak ada teman terbaik di dunia ini melebihi mereka yang telah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.